Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku Aisyah. Di video kali ini aku akan menjelaskan apa itu creative thinking. Nah, yang pertama itu ada sistem informasi intrapersonal. Nah, di dalam sistem informasi intrapersonal itu ada 4. Yang pertama sensasi, yang kedua persepsi, yang ketiga memori, dan yang terakhir ada berpikir. Nah, sensasi ini adalah proses awal di mana indera kita itu menerima rangsangan dari lingkungan seperti suara, cahaya, bau, sentuhan, ataupun rasa. Nah, yang kedua ada persepsi. Nah, persepsi ini adalah proses otak dalam menafsirkan sensasi yang diterima. Jadi bukan hanya menerima saja, tetapi juga memahami dan memberikan makna. Yang ketiga ada memori. Memori adalah suatu sistem yang digunakan otak untuk menyimpan dan mengambil informasi. Nah, di memori ini ada 3 tahapan. Yang pertama, memori sensorik atau sekejap saja. Yang kedua ada memori jangka pendek atau beberapa detik sampai beberapa menit. Yang terakhir ada memori jangka panjang atau bisa bertahun-tahun seperti itu. Nah, yang keempat tadi ada berpikir ya. Berpikir adalah proses mental yang lebih kompleks seperti menganalisis, mengevaluasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Nah, berpikir ini melibatkan penggunaan informasi dari persepsi, memori, dan persepsi untuk membuat ide dan mengambil tindakan. Nah, yang selanjutnya itu ada pengertian berpikir. Nah, berpikir itu berasal dari kata pikir, yang artinya menurut KBBI adalah akal budi, ingatan, angan-angan, pendapat, atau pertimbangan. Nah, berpikir sendiri artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu serta menimbang-nimbang dalam ingatan. Nah, menurut Floyd L. Roach, berpikir adalah manipulasi atau organisasi unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan lambang-lambang sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak. Sedangkan menurut Paul Musen dan Mark, berpikir adalah menunjukkan berbagai kegiatan yang melibatkan penggunaan konsep dan lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa. Nah, berpikir itu ada 2 macam. Yang pertama berpikir austik dan yang kedua berpikir realistik. Nah, berpikir austik ini adalah melamun, ketika orang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar fantasi, atau contohnya itu menghayal. Nah, yang kedua ada berpikir realistik atau nalar, yang terbagi menjadi berpikir deduktif, induktif, dan evaluatif. Yang selanjutnya ada mazhab pemikiran. Nah, mazhab pemikiran itu ada 6. Yang pertama idealisme, yang kedua materialisme, yang ketiga dualisme, yang keempat empirisme, yang kelima rasionalisme, dan yang terakhir fenomenalisme. Nah, untuk idealisme itu merupakan sebuah pemikiran dan keyakinan yang disertai cinta pada nilai, termasuk kepercayaan. Nah, pemikiran tersebut dipegang karena diyakini apa yang dilakukan merupakan hal yang benar. Sedangkan materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Yang selanjutnya ada empirisme versi rasionalisme. Nah, empirisme itu adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Nah, untuk rasionalisme adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran harus ditentukan atau diperoleh dari pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan berasal dari pengalaman indrawi.
Nah, yang selanjutnya itu adalah inti dari pembahasan kita yang awal tadi, yaitu creative thinking atau berpikir kreatif. Nah, menurut Maxwell, berpikir kreatif itu adalah kemampuan individu untuk memikirkan apa yang telah dipikirkan semua orang sehingga individu tersebut mampu mengerjakan apa yang belum pernah dikerjakan oleh semua orang. Nah, menurut Munandar 2009, berpikir kreatif adalah kemampuan melihat bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah. Sedangkan menurut Hariman 2007, berpikir kreatif adalah suatu pemikiran yang berusaha menciptakan gagasan yang baru. Namun demikian, berpikir kreatif juga melibatkan suatu proses sistematis untuk mencapai kebaruannya. Nah, creative thinking itu memiliki beberapa indikator. Yang pertama ada kelancaran atau fluence. Yang kedua ada originalitas atau originality. Yang ketiga ada keluasan atau flexibility. Dan yang keempat ada elaborasi atau elaboration. Nah, untuk kelancaran berpikir ini adalah kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang secara cepat. Dalam kelancaran berpikir yang ditekankan adalah kuantitas. Yang kedua tadi ada originalitas atau originality, di mana kemampuan untuk mencetuskan gagasan unik atau asli. Yang ketiga ada keluasan berpikir atau flexibility, yaitu kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide, jawaban, pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda, mencari alternatif atau arah yang berbeda, mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan atau cara pemikiran. Dan yang terakhir ada elaboration. Nah, yaitu kemampuan dalam mengembangkan gagasan dan menambahkan atau memperinci detail-detail dari suatu objek, gagasan atau situasi sehingga menjadi lebih menarik. Kenapa sih kita itu harus berpikir kreatif? Karena kita itu harus melihat suatu objek dengan cara yang berbeda, lebih efektif untuk menemukan solusi masalah, untuk memilih faktor yang berbeda dan menciptakan inovasi yang bermanfaat. Seperti itu, teman-teman. Mungkin sekian dari aku pembahasan terkait creative thinking. Apabila aku banyak salah, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.